Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Samaja Tako dengan NIM 23115389 angkatan 2003 kelas IF1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai evolusi pasca perkuliahan kedua. Next, untuk soalnya nomor 1, apa fungsi utama dari CPU dan sistem komputer? Nomor 2, dua fungsi utama dan siklus pelaksanaan instruksi. Nomor 3, apa itu interput dan bagaimana mekanisme kerjanya? Nomor 4, sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Untuk jawaban nomor 1, apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? Penjelasan fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer. CPU menjadi komponen kunci dalam kinerja dan efisiensi sebuah komputer. Yang A, eksekusi instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori, mendekodekan, dan kemudian mengaksesinya. Instruksi ini bisa berupa perintah sederhana seperti melakukan perhitungan atau perintah lebih kompleks yang mengatur bagaimana data yang harus diproses. B. Pengolahan data. Dalam tahap ini, CPU melakukan operasi matematis dan logika, misalnya saat menjalankan aplikasi pengolahan angka. CPU dapat melakukan perhitungan seperti penjumlahan atau rata-rata. Ini dilakukan melalui unit aritmetika logika ALU di dalam CPU. C. Kontrol alur program. CPU menentukan urutan eksekusi instruksi. Ia membuat instruksi kontrol seperti log dan perkembangan if-else untuk mengarahkan program ke bagian yang sesuai berdasarkan kondisi tertentu. D. Koordinasi komponen. CPU mengkoordinasikan kerja antara berbagai komponen komputer, termasuk RAM, penyimpanan, dan perangkat input-output. Ini memastikan data yang dapat diperlukan tersebut dan dapat diakses dengan cepat saat dibutuhkan. Yang E, manajemen memori. CPU mengelola bagaimana data disimpan dan diambil dari memori. Ia mengatur akses ke memori untuk membaca dari RAM dan menulis hasil pengurusan kembali ke memori. Penggunaan akses ke memori untuk membaca data dari RAM dan menulis hasil pengurusan kembali ke memori. Penggunaan Sense CPU juga membantu mempercepat akses data dengan menyimpan informasi yang sering digunakan. Next, nomor 2. Jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Penjelasan fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi terbagi menjadi dua, yaitu A. Fetch, pengambilan. Pada fase ini, CPU mengambil instruksi dari lokasi memori yang dapat ditunjukkan oleh program sensor PC. Setelah instruksi diambil, PC diperbarui untuk menunjukkan ke instruksi berikutnya. Instruksi yang dapat diambil disimpan dalam register instruksi. B. Execute, eksekusi. Di fase ini, CPU mendekode instruksi yang telah diambil dan melaksanakan perintah tersebut. Ini bisa melibatkan fase aritmetika, logika, atau pengambilan data dari memori. Hasil dari eksekusi ini kemudian disimpan kembali dalam register atau memori. Nomor 3. Apa itu interput dan bagaimana mekanisme kerjanya? Berikut penjelasan interput dan bagaimana mekanisme kerjanya. Interput adalah sinyal yang digunakan dalam sistem komputer untuk memberitahu proses bahwa ada peristiwa penting yang dapat perintah segera. Interput memungkinkan perangkat keras atau perangkat lunak untuk menginstruksi eksekusi program tidak berjalan, sehingga proses dapat mengenai peristiwa tersebut. Untuk mekanisme kerja interput, A. Sumber interput. Interput dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perangkat keras, misalnya keyboard, mouse, disk, atau perangkat lunak, misalnya panggilan sistem. B. Menerima interput. Ketika peristiwa terjadi, sumber interput mengirim sinyal ke prosesor. Prosesor akan mengakhiri eksekusi instruksi saat ini dan memeriksa status interput. C. Prioritas interput. Jika ada beberapa interput yang terjadi bersamaan, prosesor akan memprioritaskan interput berdasarkan level urgensi yang ditentukan. Interput dengan prioritas lebih tinggi akan diproses lebih dahulu. D. Backstory.
Proses penggunaan tabel yang disebut dengan tabel vektor menentukan fungsi header yang harus dipanggil berdasarkan jenis input yang diterima. Setiap jenis input memiliki alamat tertentu dalam tabel ini. Eksekusi input handler. Setelah mengidentifikasi handler yang tepat, proses akan menyimpan status eksekusi saat ini, seperti register dan program counter, agar dapat melanjutkan setelah input ditangani. Kemudian, prosesor mengeksekusi kode dalam input header untuk mengenai peristiwa tersebut. Kembali ke eksekusi normal. Setelah header selesai, prosesor akan memulihkan status yang disimpan sebelumnya dan melanjutkan eksekusi program yang terhapus. Next, nomor 4, sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsi. Berikut jenis dalam sistem interkoneksi dan fungsinya ada 3, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Yang pertama A, bus data fungsi, mengangkut data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Lebar bus data, misalnya 8, 16, 32, atau 64 bit, menentukan jumlah data yang dapat ditransfer dalam satu waktu. B, bus alamat fungsi, mengangkut alamat lokasi memori yang ingin diakses oleh CPU. Jumlah garis pada bus alamat menentukan berapa banyak alamat yang diakses. Misalnya, bus alamat 32 bit dapat mengakses hingga 4 GB memori. C, bus kontrol fungsi, mengangkut sinyal kontrol yang telah mengatur dan mengkoordinasikan operasi sistem, termasuk sinyal membaca, menulis, dan sinyal status dari perangkat itu. Ini mencakup sinyal seperti input dan sinyal clock. Next, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan beberapa kata yang saya sebut kurang jelas dari beberapa materi saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.